Puncak Teton yang tajam menjulang tinggi di langit, melemparkan bayangan panjang di atas lembah Jackson Hole. Kyle, Kara, Kelly, dan Donna memulai pendakian mereka. Udara pagi yang sejuk dipenuhi aroma pinus dan janji petualangan. Saat kelompok itu mendaki, lanskap terbentang di depan mereka. Setiap langkah mengungkapkan pemandangan baru dari alam liar yang tak tersentuh. Jalan setapak di bawah sepatu bot mereka kasar, tetapi sensasi yang tidak diketahui mendorong mereka maju. Teriakan jauh menggema melalui pegunungan, mengingatkan akan kebuasan yang mengelilingi mereka. Kyle berhenti, memindai cakrawala, merasakan beban alam liar yang menekan dari segala arah. Matahari naik lebih tinggi, memancarkan cahaya keemasan di atas padang rumput alpine, tempat bunga liar bergoyang dalam angin sepau-sepau. Kelly tersenyum, menikmati keindahannya, tanpa menyadari tantangan yang menanti. Mereka mencapai tepi Danau Jackson, airnya memantulkan puncak-puncak yang menjulang di atasnya. Kara berlutut untuk menyentuh air yang dingin, bayangannya beriak seolah terganggu oleh kekuatan yang tak terlihat. Gemerisik tiba-tiba di semak-semak menghentikan langkah mereka. Suara itu terlalu keras untuk sekadar angin. Jantung Donna berdebar kencang saat sosok bayangan muncul, tetapi ternyata hanya seekor rusa yang terkejut dan melarikan diri. Jalan setapak semakin curam, jalurnya berkelok-kelok melalui hutan purba tempat pepohonan berdiri seperti penjaga. Para pendaki terus maju, setiap langkah adalah bukti tekad mereka. Saat matahari sore mulai terbenam, Teton melemparkan bayangan panjang yang menyeramkan di atas lanskap. Kyle merasakan getaran dingin di punggungnya, perasaan diawasi yang tak bisa dia hilangkan. Mereka menemukan tempat terbuka untuk mendirikan kemah. Teton menjulang di atas seperti penjaga malam. Saat kegelapan turun, suara alam liar mulai terdengar, memenuhi malam dengan simfoni yang tak terkendali. Api unggun berderak, memancarkan cahaya yang berkilauan di wajah mereka saat mereka berbagi cerita petualangan masa lalu. Tapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang tersisa, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah malam, Kara terbangun oleh lolongan jauh. Suara itu menembus kesunyian seperti pisau. Dia mendengarkan, napasnya terengah-engah, bertanya-tanya apakah itu serigala atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Pagi datang dengan langit merah, Teton diselimuti cahaya yang tidak biasa. Kelly memperhatikan cuaca yang aneh, firasat tentang badai yang akan datang. Kelompok itu melanjutkan pendakian mereka. Udara semakin tipis saat mereka mendaki lebih tinggi. Donna merasakan kegembiraan, denyut nadinya bertambah cepat dengan ketinggian, tetapi juga dengan sesuatu yang lain. Badai tiba-tiba datang. Awan gelap menelan matahari saat petir membelah langit. Para pendaki terjebak dalam badai. Angin melolong melalui puncak seperti binatang yang lepas. Mereka mencari perlindungan di sebuah gua. Kedalamannya menawarkan perlindungan dari badai tetapi juga perasaan mengerikan. Kegelapan di dalam hampir terasa, menekan dari segala arah. Saat badai keluar, suara-suara aneh menggema di dalam gua, seperti bisikan dalam kegelapan. Kyle menggenggam senter, cahayanya menembus kegelapan, tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Ketika badai akhirnya berlalu, mereka keluar ke dunia yang telah
berubah. Lanskap yang terlihat aneh dan menyeramkan di bawah kabut tebal. Kara merasa bingung, seolah-olah Teton telah bergeser di malam hari. Mereka terus maju. Jalan setapak sekarang berbahaya dengan batu-batu lepas dan bahaya yang tersembunyi. Kelly tersandung, hampir jatuh ke jurang, tanah di bawahnya hancur. Kilauan logam menarik perhatian Kyle, setengah terkubur di tanah, peninggalan dari masa lalu. Dia membersihkan tanahnya, mengungkapkan perangkap tua yang berkarat dan terlupakan, mengingatkan akan sejarah liar taman itu. Kelompok itu mencapai punggungan tinggi. Pemandangannya terbentang tak berujung ke segala arah, memukau namun menghantui. Donna merasakan ikatan aneh dengan tanah ini, seolah-olah pegunungan berbicara langsung padanya. Malam tiba sekali lagi, dan dengan itu, perasaan tidak nyaman menyelimuti kemah. Teton terdiam, tetapi para pendaki merasakan kehadiran, tak terlihat namun tak bisa disangkal. Gema awan jauh membangunkan mereka. Suara itu bergema melalui pegunungan seperti peringatan. Kyle tahu itu bukan beruang, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat. Mereka memutuskan untuk turun. Sensasi petualangan sekarang dibayangi oleh ketakutan primal. Teton tampaknya mengepung mereka. Jalurnya berliku-liku dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mereka mendekati lembah, mereka bertemu dengan kawanan bison, megah namun mengesankan dalam kewaspadaan mereka yang diam. Hewan-hewan itu mengawasi mereka lewat, mata gelap mereka mencerminkan pengetahuan kuno tentang tanah ini. Para pendaki akhirnya mencapai pintu masuk taman dengan selamat, tetapi pengalaman itu telah mengubah mereka. Teton telah meninggalkan jejak mereka, kesan tak terhapuskan yang tidak akan pernah hilang. Mereka melihat kembali pegunungan, puncaknya sekarang diselimuti kabut, seolah-olah menjaga rahasia tanah ini. Kelly bertanya-tanya misteri lain apa yang disimpan Teton, tersembunyi dari mata mereka yang berani menjelajahi. Saat mereka pergi, Teton menghilang ke kejauhan, tetapi kehadirannya masih terasa di benak mereka. Petualangan telah berakhir, tetapi gema Teton akan menghantui mereka selamanya. Dalam keheningan malam, bermil-mil jauhnya,
lolongan naik dari pegunungan, salam perpisahan terakhir. Teton berdiri abadi, jantung liar yang tak terkendali yang berdetak di alam liar, menunggu para petualang berikutnya untuk menantang kedalamannya.